Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Adit, selaku dosen pengampu seminar bisnis. Nama saya Madewanti, NIM 1011710052. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS seminar bisnis. Dari penelitian saya menggunakan judul yang saya angkat dari fenomena ketika saya magang di Icon Mall Gresik. Jadi judulnya itu pengaruh bauran pemasaran, citra pusat perbelanjaan, dan loyalitas pembelanja terhadap niat berbelanja kembali selama pandemi COVID di beberapa mall di Kota Gresik. Jadi mengapa sih saya ingin meneliti tentang ini? Karena pada waktu itu saya kan tidak satu kali dua kali mengunjungi Icon Mall tersebut. Sebelum pandemi COVID, Icon Mall tersebut itu sangat ramai pengunjung. Akan tetapi selama pandemi COVID itu malah jadi menurun sekitar 10-20%. Nah, kalau biasanya satu minggu itu satu hari itu bisa 5.000 pengunjung, akan tetapi ini selama pandemi COVID tidak sampai sekitar 5.000 pengunjung. Jadi saya ingin meneliti apakah ada gejala lain yang mungkin menyebabkan masyarakat Kota Gresik tidak mau ke mall yang ada di Gresik. Meskipun pusat perbelanjaan tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya ada termogan, ada hand sanitizer, dan ketat harus memakai masker. Di setiap tenan pusat perbelanjaan tersebut juga menyediakan hand sanitizer. Akan tetapi tingkat kunjungan tersebut masih tergolong rendah. Maka dari itu saya ingin meneliti ini. Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk menganalisis dan menilai pengaruh bauran pemasaran, citra pusat perbelanjaan, dan loyalitas pembelanja terhadap niat berbelanja kembali selama pandemi COVID di Kota Gresik. Yang kedua, saya memakai landasan teori dari Kotler 2016. Jadi dari e-booknya. Yang nomor 3 yaitu saya meneliti menggunakan kuantitatif deskriptif, karena dengan deskriptif saya bisa menjelaskan secara gamblang tentang shopping mall tersebut. Nah, untuk populasi yang saya ambil adalah masyarakat Kota Gresik yang berumur 17-40 tahun. Dengan sampel masyarakat, dengan kriterianya itu masyarakat Kota Gresik yang pernah mengunjungi mall atau pusat perbelanjaan sebanyak 2 kali. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang salah saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Untuk yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adit. Apa fungsi definisi operasional yang ada di bab 3 pada penelitian kuantitatif? Fungsinya yaitu untuk mengukur variabel dan pengumpulan data itu konsisten antara sumber data yang satu dengan responden yang lain. Dan biasanya penyimpangan tersebut dalam bentuk bias yang disebabkan oleh alat pengumpul data yang kurang tepat atau susunan pertanyaan yang tidak konsisten. Namun, bukan berarti bahwa semua variabel perlu diberikan definisi operasional. Variabel yang sudah jelas, misalnya jenis kelamin, itu tidak perlu diberikan definisi operasional. Untuk yang ketiga, bagaimana menentukan triangulasi pada penelitian kualitatif? Jika
Anda meneliti kualitatif fenomenologi dengan narasumber hanya satu orang. Menurut saya, yang saya dapat dari Profesor Chip, itu langkah yang harus saya lakukan adalah, meskipun saya mewawancarai narasumber hanya satu orang, akan tetapi saya harus bertanya kepada orang sekitar untuk melakukan triangulasi kevalidan atas data tersebut. Misalnya karyawan atau pelanggannya atau review dari dari Google. Kalau misalkan UMKM atau perusahaan tersebut ada kaitannya dengan Google, dengan pertanyaan wawancara tersebut. Yang keempat, bagaimana cara membuat kuesioner penelitian kuantitatif. Nah, saya sendiri juga meneliti kuantitatif. Saya membuat pertanyaan yaitu kuesioner dengan mempertimbangkan atau mengacu kepada indikator per variabel. Jadi misalkan penelitian saya itu bauran pemasaran, itu ada 7 indikator, 7P. Kalau yang citra pusat perbelanjaan itu ada 4 indikator, yang loyalitas pembelanja ada 4 juga indikator, yang niat berbelanja kembali itu ada 3 indikator. Jadi saya pakai semua itu agar hasil penyebaran kuesioner saya bisa relevan dengan penelitian saya. Untuk yang kelima, yang terakhir, yaitu bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara. Ketika saya memilih pertanyaan kualitatif untuk narasumber, nah saya membuat pertanyaan tersebut dengan merujuk pada perincian kebutuhan data. Jadi data apa yang saya butuhkan dari lewat narasumber tersebut, itu yang akan saya tanyakan. Perincian tersebut biasanya disusun dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Adib.